Salah satu ide saya, setiap kecamatan ada spot. Ya. Spot Iya, wifi gratis yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Iya betul. Jadi everyone bisa datang ke situ. Iya. Seandainya membeli kuota yang sudah habis punya dia, tentu kita maklum. Tapi Iya. dia perlu berkomunikasi sama kawan-kawan. Iya, Kita buat betul. spot. Iya. Spot di mana dia bisa menggunakan wifi yang dibayar oleh pemerintah. Iya. Itu cita-cita saya. Karena teknologi makin cepat. Iya betul Pak. Kalau kita juga beli kuota, Iya betul. berarti ongkos. Iya betul. Iya, betul. Memang itu sekarang kondisi miris kita Pak, apalagi di COVID sekarang. Kebanyakan infrastrukturnya untuk era digitalisasi ini kita seolah-olah masih tertinggal kalau untuk digitalisasi. Karena saat ini belajar juga harus online, anak-anak SD apa segala macam itu sebenarnya menjadi salah satu kendala di saat ini. Karena dia mesti beli kuota. Ya, Hari ini kita sekolah kan harus Iya. pakai online. Online. Iya. Semua pakai biaya. Iya. Kalau kita di rumah, ya bagi yang mampu oke. Oke. Iya. Bagi yang nggak mampu, Iya. Harusnya dia datang ke spot. Iya betul itu Pak. ya berarti harapan Jadi kita luar kan negeri gitu ya, Pak. Iya. Visinya misi Bapak itu sama komunitas keren ini sebenarnya hampir sama. Karena kita untuk meningkatkan kreativitas ke depannya. Benar mencari orang-orang yang smart, benar-benar memikir yang lebih maju. Karena kan gini, Adinda. Orang kan mau everything segera, instan. Iya. Nggak bisa. Betul. Saya juga jadi dokter spesialis penyakit dalam perlu kuliah 5 tahun. Iya betul itu Pak. belum ambil Jadi spesialis. dokter. Belum spesialis ya Pak. Oh. Macam pengusaha pun Pak banyak alat meningkang ya Ya, Pak. Semua makanya coba kalau- pro dan kontra ya Pak. Ini rupanya gitu Pak, milenial lo kita juga lihat banyak di tempat keramaian sebelum acara sebelum pandemi COVID ini kan Pak. Di mana-mana tempat kopi itu rame milenial, banyak main game gitu. Tapi mereka sebenarnya main game itu bukan memanfaatkan wifi-nya, karena wifi-nya setiap komunitas itu walaupun dia gratis atau usaha, tapi kan juga punya keterbatasan dana kan gitu Pak. Nah, jadi kita juga pengennya sih ada satu tempat gitu, misalnya ada tempat keramaian, tempat terbuka, di situ juga ada wifi gitu kan. Itu di spot tadi Bang. Iya, Iya, jadi buat Bapak. Iya. tugas saya itu menyiapkan. Dulu kita siapkan itu di beberapa titik, tapi di sekolah. Oh, iya kalau kita sih maunya di tempat Umum, keramaian umum. gitu Iya, Pak. betul. Tempat umum. Iya. Jadi kan kita lebih masyarakat Labuan Batu ini lebih update dia Pak. Baik. Sebenarnya tempat pertemuan terbuka itu kan binaraga, Iya, Iya. binaraga, lapangan terbuka. gor ya Pak ya. Gor. Ah. Kita siapkan kan situ rindang apa. Iya. Iya. Kita siapkan. Itu tugas saya. Iya. Hanya waktu itu nggak kesampaian. Sabar. Harapannya ke depannya Pak. Iya. Ke depannya ya Pak. Oke. Iya. Udah diminum dulu Pak. Ayo. Biar kita nggak tegang kali kan. Ah. Ya kan Bang Hendra? Ya. Nah, kan begini, orang kepingin instan. Iya. Semua orang kepingin instan, tetapi tidak mau proses. Iya, benar. Ini sedang berproses. Iya. Ingat pada Ananda semua, tidak ada yang instan. Iya. Kalau bahasa Tobanya, kalau momo kehe, Iya. artinya kalau muda datang, mudah itu pergi. Jadi kalau mengikuti proses, yakin itu berkesinambungan. Asik. Iya. Ya kan? Oh, itu pesan yang sangat bagus sebenarnya untuk milenial. Momoro, Motivasi momo untuk- kehe. Iya. Motivasi Momoro, untuk komunitas hidup oke. juga itu Bang. Iya, ngomong Momoro momoke, maklum ya kawan-kawan. Awak ada orang Batak. sama juga itu Pak, sama Laki-laki seperti yang Batak. saat ini kan hal yang digandrungin anak muda yang milenial sekarang dari SMA, SMP sampai bahkan yang anak kuliahan, bahkan juga yang kerja swasta formal gitu. Itu kan banyak main game Mobile Legends, PUBG. Itu kan juga memang ada proses ya untuk mencapai yang terbaik. Jadi sebenarnya yang dibilangkan Bapak Tigor ini hampir sama aja dengan apa yang terjadi saat ini. Cuman polanya aja dan deskripsinya aja yang berbeda soal penyampaiannya. Ah, Tapi iya. intinya sama ya Pak. Baik, tujuannya sama. Jangan lapar, jangan bodoh, jangan Iya, sakit. betul. Ya kan? Iya, Untuk betul. jangan lapar. Untuk jangan lapar. Kita punya tanah tapi tidak bisa bertambah. Malah berkurang. Ada proses abrasi, menurun Iya. pantai, ada erosi sungai. Iya. Bertambah tidak tanah.
tapi jumlah penduduk bersama. Iya. Cemana menyiapkan tanah yang tetap terbatas jumlahnya, tetapi berhasil dengan jumlah penduduk. Iya. Perlu ilmu, maka di sekolah dan di sekolah. Supaya jangan apa? Sebagai contoh, semalam saya ketemu dengan petani. Bagaimana supaya hasil pertanian di Sungai Siani, panen hilir, supaya padinya bisa berproduksi 2 kali setahun, atau hasil produksinya 100% maksimal pasca panen. Pasca, tapi kita kan di sini di kota Rantau Prapa, Iya. kita beli beras, tidak menanam beras, menanam Iya. padi, Iya, betul. ya kan? Saudara kita yang menanam padi di sana mesti disiap bahwa ternyata ada sekitar 10% hasil pertanian padi hilang waktu panen. Kalau hasilnya nanti 100 ton, berarti ada 10 ton yang hilang akibat pasca panen yang salah, Oh iya. tidak diikuti dengan teknologi. Iya, kurang edukasi ya. Padi menyiapkan itu supaya tidak. Ya memang kalau cerita padi itu Pak, karena kita tahu itu sumbernya itu dari Labuan Biru ya Pak, Labuan Biru ke Brombang Dan semua. pantai. Oh, Ya. Santai rata-rata. Tapi kalau kita beli di pasar itu Pak, apa di Padia Bulugur, mereknya merek dari Kisaran, merek dari ini. Ya, Itu masalah. merek Labuan Barat ini di mana nih Pak? Gitu juga Ya. sebenarnya. Kenapa? Ternyata di daerah pusat pertanian padi itu tidak ada Gilingan padi. giliran Oh, lumbung. dan ada masalah modal, masalah ini semua itu kait mengkait, tapi jelas kilang padi itu makin sedikit, Iya. maka padi dari pantai itu bergerak ke kampung besar. Mungkin nanti pengembangannya Pak Idin Sal lebih jago Udah, beliau beliau adalah pengusaha sukses. Teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Memang teknologi pertanian itu harus memberikan ide-ide kreatif untuk perkembangan di bidang ekonomi. Saya bicara Khususnya kalau pertanian. bisa panen di sana 2 kali setahun. Sehari ini kan setahun sekali akibat kadang ada hujan. Oh, gitu Pak. Bisa 2 kali setahun dengan keasaman, dengan dolomit. Oke, itu ilmunya nanti Pak. Iya. Yang ahlinya. Selesai. Ah, iya, betul. Sehingga orang tidak mengkonversi tanah pertanian tanaman padi menjadi tanaman sawit. Ya karena memang saat ini banyak mereka hanya berpikiran ke marketing aja, digital marketing. Sementara hal dasarnya yang mau jadi marketing yang mau dijual itu apa kan gitu, itu yang jadi masalah sekarang. Kalau kita tidak punya padi, mau makan apa? Iya benar. Dan nanti kedepannya ide-idenya Pak Idin Sal kita butuhkan ke Labuan Batu untuk mengembangkan Bidang pertanian, bidang beliau. Kalau kesehatan, bidang apa? karena ibarat pendapatan per kapita kita juga dari pertanian pasti cukup besar untuk Labuan Batu. Nah, kalau saya bisa sedikit bertanya sama Bapak berdua. Di sini kan ada Bapak bilang ada fitnah-fitnah itu. Bagaimana sih cara Bapak menyikapinya sebagai orang yang lebih dewasa? Terus dibully ya, banyak bully-bully Iya, mana-mana ya, media sosial sekarang. Bapak, kita sendiri tahu kan Pak, media sosial ini sungguh-sungguh Bebas. mengerikan. Mengerikan lah bisa dibilang. Lebih kejam dari ibu tiri ya. Iya, bisa Tergantung untuk nama itunya. kebaikan, Iya. bisa untuk bahkan keburukan ya kan Pak. Menyikapi Warganet kabar-kabar yang enggak enak gitu loh Pak. Betul, itu mengganggu sebetulnya pada pikiran saya. Tapi saya sudah putuskan hidup saya waktu itu adalah menjadi pejabat publik. Iya. Pejabat publik dalam keadaan demokrasi itu harus siap menghadapi kritik. Iya, betul. Saya anggap itu kritik. Iya. Walaupun saya tahu itu fitnah, Iya. tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Resiko jabatan saya difitnah. Saya tarik ke agama. Maka siapa yang memfitnah saya, dia adalah orang bangsa. Iya. Pahala yang dia dapat dari penghidupannya berpindah ke saya. Betul. Ya. Iya, betul. Hari ini ada yang memfitnah, ada undang-undang ITE. Iya, betul. Besok saya lapor polisi minimal 2 tahun. Kenapa orang mudah berkarat tanpa bertanggung jawab? Iya, betul. Itulah zamannya waktu kemarin, tapi itu sebuah risiko sebagai seorang pejabat publik Iya. di zaman demokrasi. Kalau di zaman otoriter sudah hilang yang Iya kan? Betul itu Pak. Tapi kan negara ini memilih demokrasi. Kasihan. Kalau dari Bapak sendiri personal, gimana cara Bapak menyikapi kabar-kabar buruk itu?
Kalau masalah itu ya biasa lah ya. Iya. Yang ada kadang-kadang dibuat ada, yang ada menjadi ada, yang sedikit makin banyak. Namanya cakap ya. Iya betul. Atau apa? Kalau cakap itu pasti bertambah. Iya. Kalau titik uang itu yang pasti Baru berkurang ya Pak. Iya Udah betul pasti. betul. Iya betul. Nah, itu biasanya. Iya betul. Itu saya lihat sudah seperti sepakat ya. Iya. Dalam agama kalau fitnah orang itu kan sudah ada dalilnya. Lebih legowo. Lebih legowo lah. Ikhlas. Ikhlas. Iya betul. Tapi Bahasa kalau Jawanya sekarang- mendem jeruk. Bukan. Kalau sekarang nggak bisa lagi, ada ITE, Iya, undang-undang ITE, betul, betul. fitnah saudara lah. Besok saya laporkan ke polisi, harus diproses. Iya, harus pandai menjaga. Sekarang jangan. bukan hanya menjaga mulut ya Pak, menjaga Iya, jari. iya. Menjaga jarimu itu adalah tadi, Pak. harimaumu, katanya ingat Betul. Pak. Jangan Kalau sekarang. dulu mulutmu harimaumu, Iya. sekarang jarimu adalah harimaumu. Iya. Makanya hati-hati dalam menggunakan jari Anda, gitu ya Pak. Betul. Memang itu salah satu faktornya kalau kita lihat seperti warganet, ibaratnya dibilang di media sosial. Haters, Warganet, haters. atau buzzer atau apa lah namanya. Itu kita lihat kebanyakan mereka komen yang negatif itu hanya karena kekurangan informasi aja. Iya. Edukasinya kurang. Jadi kalau misalnya dengan adanya program Bapak Fatigor sampai Blinta untuk SDM dari dini, dari dasar SDM tingkatin, mungkin kedepannya Labuan Batu bakal menurun itu masalah bujat-bujat sama kalau misalnya semua edukasi terangkat. Iya, betul. Siapa yang dulu? Kalau saya menganggap diri saya sebagai pejabat publik di zaman demokrasi, saya siap dikritik, silakan. Iya. Saya yang kena sendiri. Saya berkeyakinan orang yang memfitnah saya adalah orang yang bangkrut. Iya. Yang beruntung. Iya, betul. Nah, kalau itu dilawannya kan keyakinan dilawan kan susah. Iya. Iya, betul. Tapi hari ini kan tak bisa main-main. Iya. Ada undang-undang ITE. Betul. Satu yang saya mau tawarkan kepada masyarakat Labuan Batu, tidak ada di kabupaten seluruh kabupaten provinsi Sumatera Utara. Saya akan siapkan tempat rehabilitasi obat narkoba. Oh, Iya. coba ya. Program nomor 8. Program saya Nomor 8 ya. Wah. Dan itu belum pernah dilakukan. Semua program 1 sampai 7 itu sudah pernah dilakukan 2010 sampai 2015. Iya, iya. Dan terbukti itu berhasil. pembangunan panti rehabilitasi korban narkoba tidak sederhana membangun karena kita harus siapkan EDM. Kalau membangun ini kan 1 tahun selesai, Iya, betul. tapi persiapan untuk menyiapkan orang-orangnya ini kan mesti jangka panjang, minimal 2-3 tahun untuk baru selesai. Kalau itu terjadi, Adinda, itu hanya satu-satunya di Provinsi Sumatera. Sumatera Utara ya Pak. Kenapa? Yang korban kan masyarakat Sumatera. Iya, Pak. Anak kemanakan saya. Mulai dari yang remaja, ya kan Pak? Hari ini kalau dia korban narkoba, orang tuanya kemudian harus kirim ke Pancur Batu, harus kirim ke pecut seksual itu hubungan. Nah, Iya, Bogor. betul. Jauh. Dengan biaya sendiri. saya sebenarnya Sementara banyak kita ketahui yang terkena ataupun terpapar Terkontaminasi lah. narkoba, terkontaminasi itu kebanyakan dari kelas menengah ke bawah. nah, itu tugas saya. Tugas saya untuk menyiapkan mereka supaya jangan masuk ke LG. Iya, betul. Kita tahu ada korban, ada pengguna, ada pengedar, kalau pengedar ya itu Iya, betul. penegak hukum. Iya, Tapi kalau betul. korban, biar kita saya sebagai dokter siapkan itu rehabilitasi. Iya, anak usia dini banyak ya Pak. Karena memang kalau usia remaja, Kalau sekarang itu memang kalau korban yang narkoba itu bukan hanya melihat status sosial ya Pak, bukan hanya melihat status ekonomi, bahkan banyak orang yang ekonominya rendah, ekonominya ini, makanya banyak Semua kejahatan orang, ini. dari yang muda sampai yang tua bisa terkena. Jadi itu Pak, jadi ada beberapa kali kemarin, beberapa yang melakukan itu, ini perlu dijabarkan lagi Pak, membuat itu kebanyakan orang tidak mampu seperti yang dibilang Mbak tadi, rata-rata menengah ke bawah. Kira-kira ketika Bapak bangun itu nanti, itu orang menengah ke bawah gimana biayanya? Nah, kan bisa sebagai pemerintah daerah mengelola anggaran. Bupati kan bisa mengebijakan untuk membiayai itu. Kan bisa, saya siapkan anggaran untuk membiayai. iya, Itu tugas bupati. iya, Bupati itu kan begini, posisi bupati itu di luar menjalankan pemerintahan, dia diberikan uang oleh negara. Siapa negara? Negara ini adalah pemerintah, rakyat, dan wilayah. Oke, berdiri sebuah negara. Diamanahkan kepada bupati, ini uang 1,5 triliun. Kelolalah untuk mensejahterakan rakyat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45.
Itu prinsip. Jadi kalau bupati kemarin menganggap program beasiswa tidak perlu, hak dia menghapus. Oh, gitu. Tidak bisa kita salahkan. Dia yang atur mau kemana uang. Mau beli cendol, mau beli ini misalnya seperti itu. Iya, betul. Ah. Oh. Dan kalian bilang uang itu uang negara, yang mengaturnya itu bupati. Diizinkan oleh DPRD jalan. Iya. Oke? Nah, jadi uang yang besar ini kalau dikelola dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat 600 yang dirasakan adalah masyarakat yang merasakan. Iya, betul, Pak. Betul. Betul. Betul Jadi sekali, Pak. tidak dianggap bupati itu hanya urusan proyek. Enggak, mulai dari lahir sampai meninggal itu urusan bupati gitu. Ya kan? Itulah namanya bernegara. Itulah bernegara. Kita menjalankan amanat selama 5 tahun. Iya, betul. Ya kan? Selama 5 tahun kita menjalankan amanah. Dan itu kalau amanah itu ada pada kami berdua, itu akan berjalan. Hanya jangan harap instan. Jangan. Semua perlu proses.